Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri wal dini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur semua ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur 100 kali ya. Alhamdulillah 100 kali. Karena kita alhamdulillah dikasih sehat. Tadi Mbak Eni bilang alhamdulillah kita dikasih kesempatan. Memang tidak semua orang yang punya kesempatan untuk ngaji. Kadang berat. Tadi aja Bu Juru bilang, aku jam-jam 10 ngantuk loh tidaknya. Selain ngantuk kan hubungan ini sudah jadi abot, tapi ya kata Mas Hendri dalam quote-nya gitu kan, jangan ekspektasi terlalu tinggi, sedih sewajarnya, bahagia secukupnya. Saya juga baca quote-quote yang terkait itu yang bikin kita bahagia, termasuk ya ini hari ini ya rekreasi kan sudah sejak tadi pagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 tadi itu saya sebelum berangkat ke sini tadi masuk aja kira tadi itu sebelum berangkat ke sini saya itu diskusi karena harapannya lah sebelum workshop dimulai Desember itu Allah ada tamu lagi apa anak buahnya? Anak buahnya iya. Alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena ya seperti yang disampaikan tadi, kita diberi kesempatan untuk bangun pagi tidak vertigo. Bangun pagi apa yang kalau bangun kemudian bumi terasa berputar itu kenapa itu? Apa? Vertigo ya? Yang kemudian sampai liang terus sampai berbelak lagi itu loh. Vertigo ya? Sampai tadi nggak ada yang dikasih vertigo. Kamu kemarin mau vertigo? Kalau sudah ada gitu biasanya dulu. Ada. Nah kalau sama dikasih gitu kan ya nggak bisa bangun. Meskipun sampean bangun kemudian mikir utang, tapi kan setidaknya sudah jadi disyukuri di situ. Saya tadi itu sebelum berangkat ke sini diskusi sama, karena kan kita berharap masjid yang Serang sama masjid yang Lampung itu sudah minimal sudah bisa ditempati sebelum workshop Palembang. Karena itulah termasuk rute yang akan dilewati oleh dulur-dulur yang kontingen dari Jawa. Sehingga harapannya nanti kalau mereka misalnya di Jawa sebelum nyebrang ke Merak itu yang paling dekat lah SMA Serang, mereka bisa nginep di sana atau apa. Terus demikian pula dari Palembang sebelum mereka nyebrang ke Jawa, mereka mungkin mampir ke SMA Lampung dengan Gunung Sugi. Sehingga ini dikebut gitu. Nah, saya tadi diskusi yang di Serang itulah tinggal dinding lantai 2. Nah, saya tadi itu agak debat karena menurut Mas Ari itu sekarang sementara saja dikasih
dinding dari bambu yang lantai bawah kan sudah selesai, sudah tembok bambu, sudah keramik, cuma lantai atas itu mau dipasang bambu. Nah, padahal untuk bambu aja sekitar masih 25-an juta. Nah, padahal nanti tetap akan diganti dengan dinding yang permanen, yang GRC. Kita mau pakai GRC mas. Saya tanya, kira-kira kalau bambu habis berapa? Antara 25 habis. Kalau GRC habis berapa? Wah, lumayan di situ. Per meter sekitar 500 gitu. Berarti sekitar berapa? Sekitar 105 sampai 125 juta. Yes, bismillah lah. Bismillah nanti, cuma nanti tukangnya mungkin Mas Agus ya. Mas Agus. Jadi ketika kita berangkat saja itu sudah dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Apakah Gigi sekarang punya untuk itu? Anggap saja punya gitu. Meskipun belum ada di rekeningnya, anggap saja punya. Optimisme itu yang tadi saya terima dari Pak ini maupun Mas Hendy tadi. Artinya kita dalam hidup itu ya memang harus optimis gitu. Menghadapi hari-hari itu penuh semangat, penuh husnudzon kepada Allah. Gitu loh. Ya, jadi gitu Pak Mubin. Bisa masang GRC loh. Oh, nanti berangkat pakai mobil Santana. Nih, berangkat ke sana masang GRC kan, sekaligus langsung nang Palembang. Ngono wae. Siap. Loh, lan sumput ya apa? Oke, hari ini kita belajar yang tadi malam saya live streamingkan di Facebook ya, karena mungkin tidak semua lihat di live streaming. Sekarang saya mau tanya, nanti bisa menjawab jujur ya, tapi jangan lihat yang saya bawa ya. Misalnya ini misal uang, misal aja, anggap ini misalnya uang. Ini uang deh. Uang. Ini uang, ini apa? Apa ini? Bir Pak, ini uang. Uang mana? Oke. Kalau uang dan apel ini atau bir ini ditaruh atau ditawarkan ke depan monyet, depan monyet. Kira-kira monyet pilih mana? Nah, antara Mas Hidan sama Pak Subur debat. Apel. Gak penting apakah pir atau apel. Yang penting ini buah ya kan? Buah. Apa Pak? Sama tadi bilang apa pertama? Apel. Ini nggak tahu ini pir apa apel ini. Monyet pilih mana? Buah pir. Kenapa kira-kira monyet pilih buah pir? Mas Anam di depannya. Jangan di belakang situ. Maju sini. Kan depan Mas Anam ya yang tausiah ya. Iya. Sepakat. Ini Mas Anam sama. Dekat mau bisa? Oh iya. Mana Pak dia? Nah itu dia guys. Loh kok dia ya tanya aku. Bodoh sampai yang tanya aku. Antara uang sama pir, kalau ditawarkan atau ditaruh di depan monyet, pilih mana monyet? Pir. Monyet apa saya? Loh, ini loh, padahal aku nggak kasih. Pak kata Mas siapa monyet apa saya? Nah, Monyet. Sama itu apa? Pilih mana? Wes lah. Kenapa pilih buah pir daripada uang? Makanannya Ayo. Monyet butuh Bisa makan. langsung dinikmati, apalagi apa? Monyet butuh makan. Monyet butuh makan. karena makanannya. Makanannya apalagi? Monyetnya juga makan. Memet kok paham betul tentang monyet? Ya. Monyet juga manusia. Oke, itu Pak Ismadi. Ternyata monyet satu di antaranya selain ini kebutuhan atau makanannya, dia ingin cepat dapat. Kesuwen
Atau memang kenapa dia tidak mau pilih uang? Nggak tahu fungsinya, dia nggak ngerti bahwa dengan uang ini dia bisa beli satu truk atau satu pickup apa? Nggak tahu, nggak ngerti. Wes, jadi itu karena dia sangat penting cepat dapat ini, nggak mau ribut dengan ini. Kira-kira untuk memahamkan monyet agar ngerti bahwa uang ini bisa untuk beli per satu pickup butuh berapa lama sampean? Untuk bikin dia paham, ngerti, lalu mau milih uang ini daripada pir, kira-kira sama butuh berapa lama? 1 bulan. Bulan. Yo, Bisa. bisa jadi lama, bisa jadi nggak akan ngerti. Karena apa? Karena dia nggak mau ngerti kadang itu bahwa uang ini jauh lebih bermanfaat daripada gitu loh. Sama ada yang bertanya ibu biro, anak yang mana? Berarti nggak usah dipikir ini. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Anggap ini adalah misalnya buku tentang teknik teknologi komputer atau informasi. Ini HP. Nah, ya ini HP. Ini buku tentang bagaimana teknologi komputer atau teknologi informasi. Bagaimana cara pinter dengan ini. Sekarang kalau saya tanya kepada bapak ibu ini atau kepada anak-anak ini, podo wae sampeyan. Pilih mana kira-kira saya adakan? Pilih HP atau pilih buku tentang ilmu ini? HP. Pilih mana? HP. Siapa yang pilih buku tadi? Truk. Sayang. Komputer. Pilih mana? Buku sama HP? HP. Pertanyaan saya, kenapa pilih HP ya? Bisa mati. Buat apa? Mainan. Jujur aja. Ya buat mainan. Bapak-bapak, kenapa pilih HP? Mainan. Apa Mas Andi? Hilkan, apa lagi? Udah. Langsung bisa dinikmati lagi-lagi instan. Manusia sukanya instan. Padahal dengan Anda mempelajari buku ini, Anda akan kemudian tahu cara bikin HP, tahu cara bikin pabrik HP, bahkan tahu cara bagaimana menghasilkan jauh lebih banyak daripada satu HP. Tapi orang kan nggak mau ribet dengan belajar ilmu, nggak mau. Padahal ini modal yang sangat besar untuk bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan. Lah, tadi untuk uang dan apa ini? Pir, saya kasih monyet. Untuk buku dan HP saya kasih sampean. Ternyata sama-sama milih yang kiri. Berarti sama apa? Kocok ngono ta. Loh lah ya toh? Sekarang kita buka di surat Al-Isra. Ayo dibuka. Ayo. Ayo. Al-Isra ayat 11. Enggak dibuka. Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Ia berdoa untuk kebaikan dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, baik dia untuk kepengen apa segala macam, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Manusia itu selalu punya sifat dasar apa? Tergesa-gesa. Kesusu, tergesa-gesa, apalagi bahasanya? Terburu-buru, gak sabaran, pengennya instan, pengen lebih cepet. Makanya sekarang warung-warung yang lebih laku warung apa? Fast food, cepat saji. Karena semakin kesini semakin orang memang lebih ingin cepat. Ngapain coba? Orang punya mobil sport itu karena apa? Yang paling dibanggakan dari mobil sport apa? Saman pikir kenyamanan? Enggak. Saman kalau naik mobil Lamborghini atau Ferrari atau McLaren gak enak, itu susah, sempit,
Tapi apa yang dibanggakan? Kecepatan. Manusia memang begitu. Pengen segera, pengen cepet, tidak mau menjalani proses, tidak mau nunggu yang lama-lama. Lah, bener. Sekarang kita juga ditawari Allah begitu. Ditawari Allah begitu. Kita ini selalu pengen yang segera, Mas. Wahai Glory, wahai Anom, kamu mau tak tawari? Ini ada pilihan kenikmatan sekarang, ini ada pilihan kenikmatan nanti. Ini ada kebebasan sekarang, ini ada kebebasan nanti. Ibu-ibu, sampean nanti di surga itu tidak disuruh jilbaban. Enggak ada perintah jangankan jilbaban. Perintah sholat saja tidak ada, perintah puasa tidak ada. Tidak ada, Mas Agus. Tidak ada larangan apa-apa di sana. Juga tidak ada perintah apa-apa di sana. Bebas, puas, sepuas-puasnya. Di sini sampean disuruh tutup aurat semumuk loh, Gus. Di sini sampean disuruh bertutup aurat, kok nggak trendy gini sih, Gus. Di sini sampean disuruh sholat cowapek lo 5 kali itu dari Kertapura ke sini, apalagi dari Pernati suruh sini, jamaah itu jauh. Di sini hanya sampean disuruh menyedekahkan harta, sama disuruh ini, hanya di sini. Tapi di sana ndak ada, sama ndak disuruh sholat. Jadi ndak. Wes gak usah ngaji wes ndek kono. Hari Minggu sak puase sama rekreasi. Ndak ada. Tapi kan manusia ndak mau. Pengen yang segera sekarang. Ndak mau nunggu yang nanti. Padahal yang nanti itu adalah sapi beserta tamparnya. Yang sekarang hanya tamparnya saja. Orang bilang gini, Mas Heri, tuku sapi katutan tampar. Tapi ini tuku tampar gak katutan sapi. Sampean beli tali gak mungkin dapat sapi. Tapi sampean beli sapi mesti dapat. Sampean bekerja untuk kepentingan akhirat, itu pasti dunia sampean dapat. Pasti dapat. Tapi kalau sampean fokus hanya dunia, akhirat sampean nggak mungkin. Sampean diajak untuk milih uang daripada apa? Per. Memang dengan uang sampean perlu nyari uang, kemudian perlu nyari penjual apa ini? Per, kemudian perlu nawar, perlu apa, tapi dapat banyak. Kalau ini memang dapat kenikmatan, tapi hanya sekilas itu sudah selesai. Sementara ini, sampean bisa dapat sampai 1 truk pil, nikmati sepanjang tahun. Kan gitu. Demikian pula, gitu loh. Alfred, dengan HP ini Memet, kamu bisa main game sepuasmu. Tapi kemudian kamu bodoh, goblok, gak bisa beli lagi ketika rusak. Tapi dengan ini kamu kemudian pinter, lalu bisa mendirikan pabrik HP sampai kamu kemudian gede dan sukses. Tapi anak-anak jarang yang mau belajar, maunya main game. Karena yang lebih nikmat instan segera ya ini. Dunia juga begitu. Nah, sampean dan saya diajak untuk tidak jadi untuk jadi orang yang sabar nunggu janjinya. Itu betul. Jadi Pak Mobil, Allah itu punya kenikmatan 100%. Yang 1% ditaruh di dunia, yang 100% ditaruh di yang 1% ini Pak Gil, dinikmati oleh siapa? Bill Gates yang punya 2.500 triliun itu, Elon Musk yang punya 3.500 triliun itu, sampai Abasu yang punya uang 2.000 rupiah. Itu adalah 1%. Elon Musk ketika berhasil meluncurkan SpaceX-nya kemarin itu, roket dengan mesin Raptornya itu roketnya itu Mas, harganya 100 juta dolar. 100 juta dolar itu ya sekitar 1,6 triliun lah, satu roket. Naik ke ketinggian 65 km, ke bawah bisa nyantol, sowonen deh.
Lah seneng ini sama dengan kesenangannya Mehmet ketika sampean kasih uang 10.000 terus bisa beli nyes sama beli makanan terus dibuang mainan tuh sama loh ya. Tingkat kebahagiaannya Mehmet dengan si Elon Musk tadi, yang satu menghabiskan 1,6 triliun, yang satu menghabiskan 16.000 tadi sama. Ini adalah 1% yang dinikmati oleh bahkan kucing musim anyar itu apa nih? Tidak, kucing musim anyar itu apa sih? Nihong. Safira. Kucingmu yang anyar namanya Safira itu, yang kalau kemudian kamu kasih makan dan tidak ditukari sama Moza, senengnya itu sama dengan Elon Musk. Dan itu kucing, Mehmet. Enggak kok kamu tak samakan kucing, enggak Met. Maksudnya itu sama. Nah ini Elon Musk, ini Met, itu sama 1% itu. Sampean ketika kemarin dapat proyek, masa Henry dapat proyek kalau bagi-bagi dengan Pak Ir, Mas Agus semua. Mas Agus dapat gaji segitu, alhamdulillah. Pak Ir dapat segitu. Kesenangannya sama juga Mas Henry, Mas Andi. Nanti ketika saya dikasih Allah rezeki lalu bisa naruh GRC mubeng di masjid itu, senangnya saya itu adalah 1% yang dibagi semuanya. Kesedihan juga sama, kesedihan di dunia ini cuma 1%. Sama Mas Henry. Iya. Misalnya sampean kesedihan karena apa? Emang biasanya sedih karena apa sih? Siapa yang sekarang sedang sedih? Siapa? Sedih karena apa? Masih ada sedih? Boten ya? Boten, alhamdulillah. Siapa yang sedang sedih? Sedih karena apa? Sama sedih karena utang karena apa? Itu sama dengan sedihnya. Tadi ada kucing yang namanya Karisma 2 lagi keguguran. Tadi keguguran dia. Melecet di mana-mana. Dia mungkin sedih nih karena anaknya nggak jadi lahir. Sedihnya dia sama dengan sedihnya yang kemarin nggak terpilih jadi si presiden. Sama. Jadi itu 1%. Sementara di akhirat Mas Heru, kita dikasih Allah yang hanya untuk orang beriman 99% itu. Tapi sama dengan sampean beratnya ngasih tahu si monyet agar milih uang. Itu kayak kami gini, sama beratnya ngasih tahu sampean bahwa akhirat itu lebih enak daripada ini. Coba buka surat Ad-Duha. Kita buka surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Oh, apal, Mas Muhammad apal tak? Kayak apa namanya? Walal akhiratu khairul laka minal ayat 4, coba dilihat, ayo dibaca. Darmo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat yang di belakangmu yang belum tampak itu lebih baik daripada apa yang tampak di depanmu itu. Lebih besar, lebih mulia, lebih lama. Di sini kita paling kontrak atau punya rumah 1 arel. Rumahnya Bu Bun, rumahnya Bu Tri yang di Kediri berapa arel? 3. Luas sekali. Di akhirat Badri sama dikasih arduhas samawati wal seluas langit dan bumi. Tapi sampean ketika mendengar kayak gini gitu, kira-kira sama nggak dengan sampean ngajarin si yang tadi bahwa ini lebih enak lu gitu. Di depan dia kira-kira sama dikira ngapain? Sampean ketika menerangkan, "Hei, Mas Agus ya, depannya ada monyet ini lalu." Lalu sama menerangkan, "Nyet, pilih iki lho, iki lu enak, lu hebat, kolek lu akeh timbangane." Pir, kira-kira di dalam pandangan monyet sama di diapain? Terus, ngono kira-kira.
Ngono ta? Monyet ngomong ngono. Gus lambemu. Paling ngono deh ya gitu. Lah, oleh apa? Dek gak tahu posisi dicerita ngopo, kertas-kertas apa ngopo. Dia mikirnya gitu. Lah saya sekarang menyampaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai orang-orang, akhirat itu adalah banyak nanti debit kamu dapat tanah seluas langit dan bumi, kamu nggak usah skincare, nggak usah anti aging, kamu nanti muda selamanya. Banyak itu. Sampai ini malah Gus, ini kan. Oh, Gus sama itu. Kalau tadi monyet manggil Masa, kalau ini manggil Gus, belum. Kok udah? Oh iya. Makanya para nabi itu sampai kalau nerangkan itu apa? Urat lehernya itu sampai karena sulit memang menerangkan itu. Tapi insya Allah gini loh, dengan kita ngaji, ini kan memupuk apa? Keyakinan, menambah terus. Sama dengan kengerian Mas Burhan. Misalnya gini, anak-anak kecil ini seusia saya apa namanya? Siapa? Saha. Nah, Saha ini dia pegang pisau nih, pisau tajam banget. Pisau ini bermanfaat enggak? Bermanfaat. Pisau bermanfaat enggak? Penting. Barang yang sangat berguna. Dipegang oleh Saha. Kalau dipegang oleh Saha, orang tuanya kira-kira gimana? Teriak-teriak kan? Khawatir kan? Sampai melarang kan? Tapi di mata si Saha, larangan sampean itu kira-kira tampak seperti apa? Mengecewakan, apalagi? Menyebalkan, apalagi Saha tahu meskipun kecil bahwa pisau ini sangat Kenapa sampean melarang dia? Lo kan pisau berguna. Kekuasaan, kekayaan, kebanggaan, kemewahan dunia ini berguna nggak? Kekuasaan berguna nggak? Kekayaan yang berlebihan berguna nggak? Manfaat. Tapi kok kenapa Allah mengatakan jangan dekat-dekat dengan segala macam alhaakumut takasur? Apa arti alhaakumut takasur? Bermegah-megahan akan melalaikan. Bermain pisau itu akan bikin kamu kebacok. Iya. Tapi manusia bilang apa? Apa mungkin? Kalau kita sama diperingatkan gitu, kira-kira yang memperingatkan sama bilang apa? Terasa tampak seperti apa? Maju. Karena kami tetap akan ngingetin. Kira-kira Mbak Reni sama Mbak Teli sama Mas Aan tetap akan berusaha untuk memperingatkan nggak? Sampai anak itu nangis, kira-kira sama tetap akan berusaha merebut itu enggak? Anak sampean jengkel sama sampean, apakah sama tetap ingatan? Sampean sejengkel apapun dengan peringatan ini, saya akan tetap mengingatkan karena saya orang tua sampean. Sangat berguna itu segala macam kekuasaan dan harta itu, Mas Agus. Tapi hati-hati cara bikinnya. Boleh sampean pegang itu. Nanti kalau dia sudah agak gede, sampean bisa ngasih tahu, ngene loh nak carane. Sama kasih malah sampean kasih pisau untuk bantu sampean motong bawang toh. Iya. Jadi bukan kok tidak boleh, ada waktunya. Sampean juga begitu, megang ini tadi deh. Ya. Siapa yang nggak tertarik dengan ini? Ini penting nggak? Penting nggak? Penting. Tapi kepentingan ini beda-beda sekarang ya. Ini kalau saya berikan Mas Henry, paling untuk DP apa sedikit sekali. Tapi kalau ini saya berikan kepada Mehmet itu jangan kata. Men, saya mau tanya Men. Kalau ini tak berikan ke kamu Men, kamu biar beli apa? Apa? Berbagi. Ini loh kadung melit. Kadung masuk ajaran ini. Masuk. Men. Iki berapa juta Men? Kira-kira Men? Sampai Men, berapa nanti? 10
20, oke. 10 juta men. Kalau untuk Mehmet kira-kira untuk apa? Masih. Ngajak anak jalan-jalan. Jujur saja, sesuai nafsu wes. Algren kira-kira untuk apa? Beli apa? Beli es di Mas Henry terus langsung kasih ke ibu. Loh, nanti ibu emang. Oh, ibu mau anak baik gitu. Sekarang saya tanya yang gede, tapi anggap sampean belum kenal ajaran SMA. Antara Mas Pak Subur dengan Mas Andi. Mas Subur, duit 10 juta kagak apa? Ya. Apa? Motor. Oke, Mas Andi. Apa tadi? HP. Kebutuhannya beda sudah. Kebutuhannya beda. Ini kalau sampean berikan kepada Mehmet, kira-kira sampean percaya? Enggak. Sama paling hanya akan memberikan berapa? Maksimal ini. Ya kan? Ini aja loh sampean masih nggak percaya. Ya kan? Padahal uang ini sama-sama bermanfaat. Tapi ketika sampean kenapa percaya memberikan uang ini ke Mas Denny atau Mas Hendri? Karena dia tahu pasti akan jauh lebih bermanfaat. Demikian pula harta, kekayaan, kekuasaan. Antara diberikan kepada orang yang benar-benar belum mantap imannya dengan orang yang mantap itu beda. Jadi bukan tidak boleh, tapi bagaimana sampean tipikal orangnya, karakter itu yang menentukan. Gitu loh Mas. Jadi SMA bukan kok ngajak nggak mau duit, keliru. Saya punya kok. Berarti saya ngajak juga untuk nyari tidak apa-apa. Tapi bagaimana nih? Misalnya sekarang ya, anggap ini temennya ini ada banyak di rumah. Anggap gitu. Gak percaya. Gak percaya. Dia nggak percaya. Masa percaya? Percaya. Saya. Kayak mana percaya? Kayak mana? Andai kan ada 10 begini di rumah misalnya. Loh, kalau di tangan saya, betul. Paling nggak sampai 2 hari sudah harus habis dan sudah harus tersalurkan. Bukan untuk pribadi. Kalau ada 10 begini, ini kan 10 juta. Ada 10 gini misalnya di rumah saya, itu nggak sampai 2 hari Pak. Sudah harus habis untuk kepentingan kamu. Insya Allah gitu. Kalau ini di tangannya Pak Yud, ada 10 gini di rumah, kira-kira ingin lebih lama atau 10 tahun. 10 tahun. Pak Yud, kira-kira kalau di dompet rekening sampean, jujur aja, ingin lebih lama di dompet situ atau segera keluar? Jujur nih, jujur. Cepat keluar kan bohong. Ini sekarang ibu siapa ini? Nah, kalau ada 10 begini Bu, di dompet sampean pengen lebih banyak gitu atau pengen keluar untuk masyarakat apa? Nah itu, sehingga kemampuan untuk memegang uang Mas Heri atau kekayaan sama tadi. Jadi kembalinya adalah kepada bagaimana kita menangkapkan kemampuan iman kita. Jadi sembari sampai bekerja keras, nyari uang, nyari harta itu gak apa-apa, silahkan. Tapi sembari itu juga tingkatkan kemampuan sampean. Jadi kalau saha tadi, silahkan pegang ini. Tapi kamu gede dulu, dewasa dulu, sambil itu ya. Mungkin sekarang dipegangi pisau yang kecil tapi dari apa? Plastik. Nanti kalau udah gede dikit bisa megang pisau yang cutter misalnya. Kalau udah gede misalnya bisa megang yang gobang, nggak masalah. Gitu loh masalah. Nah sekarang kalau sampean lihat, sampean itu sudah bisa pegang gobang atau masih yang plastik? Kira-kira. Ayo kira-kira kalau sampean mengukur kemampuan keimanan sampean di dalam mengelola rezeki Allah, sampean itu sudah bisa yang pegang
plastik tadi atau yang sudah berubah? Plastik. Nah itu sama yang bisa ngukur sendiri nggak bisa. Kamu tuh pasti nggak bisa. Yang bisa ngukur diri. Maka kenapa Pak Guru Muhtar sampai ngajarin kita iman ABC? Karena begini, kalau kamu masih merasa dirimu baru bisa pegang plastik dan ternyata kamu punya di depanmu itu ada apa? Golok. Berikan golok kepada yang berhak, yang mampu. Kamu pegang plastik aja dulu. Paham? Jadi itu Pak filosofinya, sehingga akhirnya kita itu hidup tidak di luar ekspektasi. Kita itu hidup tidak di luar kemampuan kita. Hidup kita itu akhirnya enak, tenang gitu. Mas Mehmet tadi sama Mas Alden, dua-duanya sama. Tak kasih ini, kebutuhan pertamanya apa? Beli es di Mas Henry. Berarti kan kebutuhan utama dia, levelnya hanya apa? Es toh. Es toh. Nah kalau es, berapa sekarang esnya? Paling 10.000 kan? Nah dikasih uang 10 juta untuk apa? Gitu. Tapi kebutuhannya berbeda. Begitu sama tanya Mas Andi, sama tanya Mas Subur, 10 juta memang kebutuhan. Beli motor atau beli HP. Sudah. Sama kalau tanya Gus Glory, kebutuhan saya, ya beda lagi sudah. Saya kalau ada uang 100 juta masih belum punya uang. Kenapa? Oh pembebasan lahan yang di Tabanan aja butuh 1,2 M. Yang penyelesaian di sana masih butuh sekian M. Berarti kan sehingga semakin sampean itu diberi kepercayaan amanah sama Allah, harusnya sampean imbangi dengan peningkatan keimanan supaya mampu membawa beban amanah itu. Kalau enggak ya sudah kayak Mas Alden sama Mas Mehmet tadi aja, ketika diberi uang segini, tak ambil berapa? Ya cukup untuk beli itu saja, selebihnya tak berikan, Mang. Kamu berikan siapa tadi? Ibu. Sampean juga begitu. Kalau sampean itu punya harta banyak padahal kebutuhan sampean sedikit, selebihnya berikan ibumu. Siapa ibumu? Abang. Salah saya di mana? Salah saya di mana Pak Mungkin? Lah itu makanya sejatinya kan sendiri kau enak kan sih. Iya tuh, itu. Jadi makanya sampean dan saya diajarin oleh Allah untuk juga berpikir logis, juga berpikir teologis. Teologis itu berdasarkan dalil, logis berdasarkan akal, dan akal sama nakal itu harus sama. Nah, yang perempuan dulu baca, coba buka di surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Al-Isra ayat 18 dan 19. Yang keras suaranya. Maka kami segerakan dagingnya di dunia ini. Apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan dagingnya di akhirat neraka jahanam, tidak akan memasukinya dalam keadaan setelah bersih. Itu ayat 18. Jadi dia bilang Allah gini. Kalau di surat yang ayat 11 tadi kan sifat manusia itu anjulan, tergesa. Kalimat sama, ain, jim, lam, sama. Artinya apa? Tergesa, terburu. Nah ayat yang dibaca Bu Heri tadi ayat 18. Dan ada orang yang menginginkannya ajilata, sama, ajulan sama. Yang segera sekarang, yang instan, yang apa? Yang pil. Tidak mau yang uang. Yang HP, tidak mau yang
ajilan, yang segera bisa dinikmati. Maka kata Allah, ajalna, kami beri kok. Kami beri. Jadi yang minta disegerakan, diberi. Makanya orang-orang bahagia nggak? Bahagia yang dapat, misalnya orang-orang Hollywood yang ikut white party-nya Puff Daddy misalnya, itu bahagia, seneng, sak puase, narkoba sak puase, seks sak bebas-bebase, ya kan, makanan sak bebase wis. Bahagia. Tapi kebahagiaan dia adalah kebahagiaan pil ini yang cuma satu sel, yang sekarang sudah tidak mau lagi nunggu nanti. Itu loh kayak tadi. Bahagia sekarang yang Bollywood yang lagi rame itu kan terkenal dengan white party. Jadi white party itu sebuah pesta putih, semua orang yang datang harus pakai baju putih. Lalu di dalamnya itu orang harus bermain seks puase, minum sak puase, narkoba sak puase, semalam suntuk bisa 2 hari bareng. Oh, dilolos nafsunya. Nah itu kan simbol dari kebebasan dunia. Puas ya, puas, bahagia. Tapi ya sebatas itu. Setelah party itu depresi lagi. Ya buktinya artis Hollywood berapa yang sudah bunuh diri, artis Korea berapa yang sudah bunuh diri, padahal gemerlapnya kayak mereka bahagia sekali. Itu. Nah kata Allah, ajallah, kami kasih, yang minta segera pun kami kasih. Artinya mereka juga kalau dibilang senang, tapi itu senang yang kata Allah qalil mata'um, yang sedikit. Bahkan mata'ul gurur, artinya apa? Setelah meminum minuman keras, bahagia saat itu. Setelah minum pusing, pada saat joget, pada saat seks bebas, senang memang iya, dapat itu kesenangan kata Allah. Tapi setelah itu depresi lagi. Nah yang kemarin vokalisnya One Direction, kenal kan? Yang Liam Payne atau siapa itu, kenal kan? Kenal. Bunuh diri, loncat dari hotelnya, padahal baru umur 35, padahal lagi tenar-tenarnya di industri pelantikan musik dunia, lagi digandrungi jutaan perempuan cantik sedunia. Kurang apa? Duit ono, ganteng, terkenal, dikagumi puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta cewek sedunia. Duit ada, semua ada. Kurang apa? Ngapain juga lompat dari itu? Karena itu tadi, selain mataun kol juga mataun Aubil, Direktur Bank Sentral Jerman yang periode kapan itu mati nabrak sepur. Padahal kalau Bank Sentral itu kan Bank Indonesia itu, Direktur Bank Indonesia itu gajinya puluhan miliar per bulan itu. Ya apalagi berumur, ngapain coba dia kalau memang kekayaan itu memberikan kebahagiaan? Iya kebahagiaan, tapi sangat sedikit dan guru lagi. Presiden Brasil yang kapan keberapa itu kan juga bunuh diri. Kalau memang kekuasaan itu adalah memberikan tingkat kebahagiaan, ngapain dia bunuh diri? Jadi sudah ada kekuasaan, ketenaran maupun kekayaan, ternyata tiga-tiganya. Michael Jackson ngapain sampai depresi, sampai overdosis? Marilyn Monroe kenapa? Itu makanya dia sedikit. Tapi kata Allah, kami beri kalau minta, tapi nanti di akhir nggak dapat. Lalu ayat 19 coba dibaca. Dan barang siapa sebaliknya yang mau sabar nunggu yang 99% dengan menahan diri yang di sini, Mas Agus, maka kami beri. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk menerai yang di akhirat itu, Pak, kami beri juga. Tapi di dunia juga kami beri, loh lah, enak kan? Kalian juga masih bisa beli baju, ya kan? Masih bisa beli mobil, silakan. Masih punya rumah, silakan, nggak dilarang. Minum kopi sambil santai di depan Jineng boleh, kan gitu kan?
nikmatnya luar biasa itu. Iya kan? Sesekali rekreasi sambil pulang boleh. Lah enak kan? Seks juga boleh asalkan dengan yang halal, boleh dikasih sama Allah. Makan kuliner silahkan, tapi tahan diri. Misalnya tentang makan, makanlah, tapi berhentilah sebelum. Nah, nikmati harta, nikmatilah, tapi sekedarnya saja, kemudian sedekahkan. Kekuasaan silakan kalau kamu diamanai, tapi jangan berebut untuk itu. Jelas Quran itu. Nah, yang salah dari manusia ini kan berebut di luar kebutuhan, berebut di luar kemampuan. Sehingga kita akhirnya kemudian tidak sabar nunggu yang di sana. Kata Allah, kalau kamu sabar, ayat 19 tadi, ada orang yang sabar, yang mau nunggu di sana dan berusaha sungguh-sungguh, kami beri juga dia. Tapi dia dapat dua, dia dapat tali, dia dapat sah. Nah, sampai dia SMA ini tak jadi itu. Jadi kalau ada tadi nggak enak, terus enak. Kalau mau menurut ini lebih enak, jauh lebih enak, jauh lebih enak. Emang kesini tadi saya itu bahagia, gitu lihat sampean datang berbondong-bondong baik untuk jamaah ngaji itu. Iya Bu, saya bisa berdiri di situ itu ya. Lihat sampean datang bersama anak, bersama istri. Saya lihat itu. Dibanding dengan sama kasih uang 10 juta, saya senang lihat itu. Ya, saya itu levelnya sudah gitu. Senang melihat sampean, lebih bahagia, lebih merasa beruntung lihat sampean berbondong ngaji, berbondong sholat jamaah. Dimana saya percaya setelah sampean ngaji, setelah sampean sholat jamaah juga kembali kerja kok. Gitu loh. Ini orang-orang bukan orang pengangguran, mereka di sela-sela kerjanya mereka mengutamakan ibadah lalu kerja lagi. Apa yang lebih enak dari itu, Pak Edi? Kenapa orang berpikir tadi, Pak enak Gus, kenapa? Karena nggak memahami itu. Sampai coba enaknya kayak gini nikmat. Tadi dibilang Mbak Eni, belum tentu semua orang punya kemampuan dan kesempatan untuk yang ngaji ya kerja, ya rekreasi ya ngaji, yang kerja ya ibadah. Belum tentu loh. Nah, saya tersampean diajak di SPMA itu gitu. Ya cari nafkah, ya sedekah. Kan itu. Ya kerja, ya ibadah. Nah, orang maunya itu enggak. Kerja, terus niso, ojo dicegah ada lah. Gitu. Kan gitu. Niso cari nafkah banyak-banyaknya, ojo ngomong sedekah lah. Kan gitu. Padahal kenikmatannya justru ketika kita dapat lalu untuk diri dan masyarakat atau agama, untuk dunia dan juga untuk ya. Jadi saya rasa itu sekarang pilihan kita ada di ayat 18 atau 19. Kalau saya sih ngaca ayat 19. Dapat dua-duanya, ya dapat tali, ya dapat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya kembalikan kepada yang berhak yang tidak ditanyakan. Kembalikan ke teman-temannya. Silakan, ada yang bertanyakan? Apa ya? Monggo. Dulu saya ini. Apa Mas Adi? Apa Mas Adi? Ayo. Nanti kadang dari pertanyaan sampean itu kemudian ada penjelasan yang perlu dijelaskan tadi. Siapa? Gini Gus, Ya. menyambung surat Al-Isra ayat 29. Ayat berapa? 29. Oke, silakan. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Kalimat ini menyikapi gimana? Jadi sampean itu jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu berlebihan. Makanya kemudian Pak Guru kan jelas ngajari. Ada iman ABC. Iman A itu adalah iman tipis, B sedang, C tinggi. Maka orang memberi itu berdasarkan kalau iman A itu kan memberikan 25% untuk akhirat, 75% untuk dunia. Iman B 50% akhirat, 50% dunia.
Iman C karena mikir di sana jauh lebih lama, di sana juga nggak bisa nyari bantuan. Di sini meskipun kurang bisa nyari bantuan dan paling 80 tahun, maka dia mengalokasikan 75% akhirat, 25% dunia. Tergantung imannya. Iman yang tinggi kayak Nabi, 100% diberikan. Apakah itu jelek dan bertentangan dengan ayat 28? Enggak. 29 enggak, tak bertentangan. Jadi itu bukan hanya tentang larangan untuk berlebihan, tapi di sini juga larangan untuk pelit. Nah, kan ada keseimbangan tuh. Yang dilihat manusia hanya larangan berlebihan. Saya kesedekah itu menurut soalnya sesuai dengan nafsu. Padahal di situ juga ada larangan untuk pelit. Sehingga kemudian kembalinya di mana? Kembalinya ukuran iman. Tergantung imanmu. Maka Allah tidak ingin membebani kamu dengan bersedekah terlalu banyak ketika imanmu rendah. Tapi anjurannya justru sebenarnya tingkatkan imanmu, kan gitu. Sesuai dengan janjimu. Apa janjimu? Janjimu apa ketika berdoa minta rezeki? Ketika berdoa minta rezeki banyak, apa janjinya? Supaya bisa bersedekah lebih banyak. Sekarang kita buka di surat At-Taubah. Nah, coba dilihat di surat At-Taubah ayat berapa itu yang janjinya tidak terpenuhi itu? 75 ya? Coba dilihat di surat Pak No 75 misalnya. At-Taubah ayat 75. Nah, jadi baca sama. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. 76. Ketika Allah memberi kepada mereka sebagian dan karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Nah, tahu kan? Awalnya janjinya gimana ketika minta berdoa minta rezeki? Gimana? Tadi itu tadi akan berjalan apa? Akan bersedekah. 76 ternyata Kikir. Itu. Makanya kemudian Allah boleh dikasih gitu, tapi sesuailah dengan janji. Makanya tadi saya bilang, ketika kamu minta rezeki lalu diberi Allah, imbangi dengan keimananmu juga tingkatkan supaya kamu tetap berada pada janjimu tadi. Gitu. Jadi ketika kamu minta baru dikasih pisau berupa pisau apa ini? Plastik. Lalu kamu minta apa? Cutter. Kamu tingkatkan kemampuanmu megang cutter. Mau pakai apa itu? Begitu kamu minta golok, kamu juga tingkatkan kuota. Dan untuk apa kamu nanti golok? Gitu loh. Makanya di situ ayat 29 itu, kamu jangan berlebihan tapi juga jangan pelit. Sesuaikan dengan kemampuan. Itu cuma kebanyakan orang sudah pun nggak sesuai kemampuan, juga nggak sesuai janji. Quran nggak pernah salah. Ini bukan glory, ngomong. Pilkada juga. Dia nggak mau bicara pilkada. Ada untungnya kalau bicara pilkada. Ada lagi? Lanjut Gus ke 30. Silakan. Ya. Nah. Iya. Kalau untuk sholat itu jarang kita menunda, begitu azan langsung tunaikan biar nggak lalai, saya kan gitu. Itu gimana? Ada dua hadis berarti. Ini yang hadis yang kadang senengin nafsu sama nggak disenengin nafsu. Ada dua hadis.
yang seolah-olah bertentangan. Jadi hadis pertama itu gini, dua hadis yang mendukung nafsu sampean semuanya. Kalau makanan sudah dihidangkan dan qomat sudah dikumandangkan, makanlah dulu. Jangan tergesa-gesa sholat. Ada hadisnya. Lalu ada hadis lagi juga yang sangat mendukung. Kalau qomat sudah dikumandangkan dan kamu belum nyampe, gak usah lari-lari, santai saja, jangan tergesa-gesa. Ada gitu. Nah, kalau itu yang dipakai, maka ya yang dipakai sama seperti tadi itu. Kosong gitu. Padahal ayat yang lain, ayat lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Jelas, ketika dipanggil ada panggilan adzan, bersegeralah untuk menuju tempat sholat. Tinggalkan, bahkan jangankan cuma mainan, jual beli lo tinggalkan untuk segera menuju sholat. Lah, gimana cara menggabungkan ini? Kalau cara menggabungkannya dengan dasar nafsu, ya milih si hadis mau, iya kan? Wis qomat mana nih sampai entek mana? Hadisnya jelas. Padahal gini maksudnya, itu kalau sampean sedang makan dan tidak tahu kalau sedang ada qomat, atau kalau sampean itu sedang belum nggak tahu waktunya ada, ternyata sudah qomat, kalau sampean berharap cepat agar nggak usah. Asalkan kamu dapat satu rakaat sama dengan kamu sudah dapat apa? Jamaah. Nggak usah lari-lari. Tapi kalau lihat itu maka biar kamu nggak lari-lari, biar kamu juga nggak mendahulukan makan. Kalau sudah tahu jam 11:30 ya jangan menyuguhkan makannya, kan gitu. Kalau sudah tahu jam 11:30 atau jam 12 ya kamu jangan kemudian malah buka magic. Atau kalau tahu kamu sudah jam 12 ya jangan mapan tidur, jangan segera berangkat sholat biar nggak tergesa, kan gitu. Jadi tetap saja kembalinya kepada benar Mbak Tri tadi, yuk sebelum sholat itu nunggu panggilan adzan, ya kayak kamu nunggu panggilan orang pacarmu gitulah. Kok belum nelfon ya gitu, kok belum adzan ya gitu. Jangan nunggu kayak orang yang ada panggilan dari orang yang kamu benci, iki maneh, telepon maneh, sama adzan maneh, berarti kan gak suka Gusti Allah gitu. Jadi meningkatkan di situ. Makanya memang ya jangan bosan dan jangan putus asa. Jangankan sampai saya sendiri begitu mas ya. Tadi Mbak Cinta sholat bareng lagi gitu. Buka ya, masih ngambil. Tapi itu masih memang terus sholat sama saya 4 rakaat. Karena saya sudah 4 rakaat sebelumnya, makanya 4 rakaat. Setelah 4 rakaat mau salim, kok salim? Kan baru 4 rakaat. Iya. Padahal sudah sering kayak gitu, tapi ya sabar aja. Saya bilang gini, Pak Cida, itu Gusti Allah itu sedang nunggu sambil berfirman gini. Mana ini jizah? Padahal ini sudah saya sediakan maghfirah. Mana ini jizah? Katanya mau menghadap sudah saya sediakan rahmat. Mana ini jizah? Sudah saya sediakan loh ini kesehatan. Mana jizah? Ini sudah tak sediakan rezeki. Ayo cepat Gusti Allah. Saya bilang begitu. Dan memang itu harus selalu ditanamkan terus sampai nanti ketika kapanpun. Jadi jangan pernah berhenti untuk memukul itu, jangan pernah berhenti. Iya, kadang memang hati itu capek. Apalagi kamar anak-anak saya kan di atas, sehingga kalau saya ingin bangunkan sholat kan harus naik dan tok. Nah, mungkin istri kan dua-duanya pukulnya sudah saya harus naik turun atau nyodor karena capek. Tapi Mas Heru jangan pernah bilang capek. Mereka adalah investasi terbesar kita. Kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa ketika meninggal. Mereka yang akan meneruskan perjuangan kita dan mereka yang akan mendoakan kita. Investasi terbesar itu bukan tanah, rumah, anak sampean itu. Tanah rumah baru tinggalan di dunia. Anak sampean itu investasi terbesar lagi. Investasi kedua sampean adalah sedekah jariah yang sampean wakafkan. Lalu investasi ketiga adalah ilmu yang sampean keluar dan amalkan adalah
Jadi investasi besar sekarang bukan kok kemudian PT apa tanah, memang tinggal semua. Investasi terbesar sampean masa semuanya adalah pertama anak sampean yang soleh, yang kedua adalah harta yang sampean wakafkan, bukan yang sampean tinggalkan, dan yang ketiga adalah ilmu yang sampean amalkan dan teladankan. Itu investasi besar. Kalau tidak gitu, sama tidak punya apa-apa, sama tidak hasil apa-apa dalam itu. Kalau sama tidak punya tiga itu, sama tidak punya apa-apa, gagal itu kan. Maka untuk investasi itu, ayo mati-matian. Kalau dalam bahasa Inggris, at all cost, dengan segala biaya dan resikonya, tiga investasi ini harus kita miliki. Ya, sama. Semuanya, ya. Ada lagi? Bu tadi mau angkat tangan? Oh, Bu. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah semangat bekerja dan beribadah sehingga kita mendapatkan dua-duanya. Ya dapat tali, ya dapat sakit, ya dapat dunia, ya dapat akhirat. Kalau kita selalu sakit, hilang. Amin. Allahumma fil Allahumma inna fi ma ta'ala Allahumma tas'al bala wal wabala wa hasbina min nasir fi syai'in rabbana atina wa qina Allahumma fa'al zakana Rabbana amana fa'alna ma'asyahidi Rabbana la tuzigulana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana nabi Rabbana anta mawlana fansurna ala al-kafirin wa fansurna ala al-mushrikin anta mawlana fansurna ala al-zalimin wa fansurna ala al-kafirin anta mawlana fansurna ala al-muslimin wa fansurna ala al-Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana amrana wa Allahumma fa'alna bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadika wa ta'ala wa rahmatika Allahumma qil lana sabra sabitna wa sallallahu alaihi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi